Hai teman-teman, apakah pernah mendengar konsep de facto dan de jure? Indonesia mengalami dua konsep ini saat memproklamasikan kemerdekaan loh teman-teman. De facto dan de jure merupakan dua istilah yang erat kaitannya dengan pengakuan kemerdekaan suatu negara. De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan juga pemerintahan. De facto adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti pada kenyataannya atau fakta, atau pada praktiknya. De jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. De jure yang juga merupakan ungkapan dalam bahasa Latin memiliki arti berdasarkan hukum atau menurut hukum. Dengan kata lain, pengakuan de facto tidak memiliki landasan hukum yang tertulis, melainkan berdasarkan dari fakta yang ada. Sedangkan pengakuan de jure memiliki landasan hukum tertulis seperti dokumen dari negara lain dengan segala akibatnya. Pengakuan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dengan hukum internasional. Pengakuan secara de facto bisa dicabut dengan mudah, yaitu dengan pernyataan resmi negara saja. Bisa secara tulisan ataupun juga lisan. Sedangkan pengakuan secara de jure harus diputuskan secara hukum internasional yang berlaku. Pengakuan de facto dan de jure contohnya dapat dilihat dari perbedaan antara pengakuan de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka melalui proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi, suatu negara baru dikatakan sah apabila sudah memenuhi beberapa syarat utama, salah satunya pengakuan kedaulatan secara de facto. Dalam sejarah, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto adalah Mesir, yaitu pada 22 Maret 1946. Secara de jure, Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih, serta dilantiknya lembaga legislatif. Sedangkan pengakuan de jure kemerdekaan Indonesia dari Belanda baru diberikan pada 27 Desember 1949 dan PBB pada tanggal 28 September 1950. Dengan adanya pengakuan de jure, sebuah negara akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat internasional. Dilihat dari sifatnya, pengakuan de facto dibagi menjadi dua. Yang pertama, sementara, yaitu pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan dari negara tersebut. Jika negara itu hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Yang kedua, tetap, yaitu pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang dapat menimbulkan hubungan perdagangan dan juga ekonomi. Nah teman-teman, sekarang pastinya kalian sudah bisa membedakan istilah de facto dan de jure, bukan? Pastinya sekarang kalian juga menyadari bahwa kemerdekaan yang Indonesia miliki saat ini sungguh merupakan perjuangan yang panjang dan membutuhkan pengakuan dunia internasional. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dari negara yang merdeka, mari kita terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menjunjung sikap toleransi demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan mari kita berjuang bersama bagi kemajuan Indonesia yang kita cintai.